televisi, penyejuk ruangan, laptop, dan handphone ini adalah barang elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Tapi bila rusak dan tidak dapat diperbaiki, maka akan menjadi sampah elektronik dan merupakan masalah baru. Nah, dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mencari tahu bagaimana kita menyikapi sampah elektronik yang ada di sekitar kita. Jadi punya handphone kan? Ada. Nah, terus ada berapa banyak? Satu. Kalau handphonenya rusak biasanya diperbaiki. Ya sekarang udah nggak diperbaiki, Mbak, beli lagi. Nah terus yang rusak diapain? Buang udah. Dibuang. Buangnya gimana? Tahu, jadi bangkai di rumah. Mas tahu nggak tentang sampah elektronik? Kalau gadgetnya rusak, itu biasanya diapain? Diservis sih. Kalau udah nggak bisa diservis, ya ganti baru. Ganti baru. Yang lamanya diapain? Ya kalau paling nggak dipakai sih, paling terima aja udah taruh disimpan. Nggak dibuang? Enggak. Mas punya gadget dong ya? Ada berapa biji? Satu. Kalau rusak, udah nggak bisa diperbaiki nih misalnya diapain? Koleksi paling. Dikoleksinya dibuang mas? Kenapa? Biar jadi kenangan aja. Oh gitu. Nah, tapi ibu tahu nggak kalau sebetulnya barang elektronik yang sudah tidak terpakai itu, sebetulnya berbahaya gitu. Oh gitu. Saya baru tahu. Baru tahu ya iya. Nah ibu sama ini kalau punya barang elektronik rusak itu diapain gitu? Selain handphone gitu. Kalau yang TV kita kasih baju atau pelak-pelak. Kalau baterai gitu, buang ke sampah. Sampah elektronik. Mungkin sebagian kita masih asing dengan istilah yang satu ini. Tapi, tahukah Anda, sampah elektronik ternyata mengandung bahan beracun berbahaya atau biasa disebut limbah B3. Kandungan logam berat yang ada pada seperangkat elektronik inilah yang membuat sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Perkembangan teknologi membuat pertumbuhan produksi barang elektronik berkembang pesat. Konsumsi elektronik secara besar-besaran menjadi salah satu penyebab semakin besarnya jumlah sampah elektronik di dunia. Di Asia, tahun 2014 saja, total timbunan sampah elektronik mencapai 16 metrik ton. 3 negara di Asia dengan sampah elektronik terbesar, yakni Tiongkok sebanyak 6 metrik ton, Jepang 2,2 metrik ton, dan India 1,7 metrik ton. Tak heran, isu ini kemudian menjadi perhatian global. Berbagai negara mulai mengatur pengolahan sampah maupun limbah elektronik yang beredar di wilayahnya. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah memiliki undang-undang yang mengatur soal sampah elektronik? Selama ini, regulasi tentang pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Namun, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur sampah elektronik yang memerlukan perlakuan berbeda dengan sampah lainnya. Faktanya, meski berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, timbunan sampah elektronik di Indonesia ternyata tidak sebanyak negara-negara lain di Asia Tenggara. Maklum, sebagian besar masyarakat Indonesia masih terbiasa menyimpan barang elektronik sudah tidak terpakai, alias sudah menjadi sampah. Nah ini yang pertama, merubah kebiasaan. Saya udah berapa kali memang kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, memang kebiasaan yang di Indonesia yang agak susah nih, bagaimana mereka membuang limbah elektronik, karena kita biasa keep gitu kan. Ada handphone satu rusak, terus ada handphone yang lainnya baru, yang rusak ya udah didiemin aja di rumah, nggak ada juga rencana mau dibuang gitu. Nah udah dilakukan belum sih Bu sampai sekarang Bu? Untuk menyediakan dropping point untuk masyarakat ya Bu. Kalau dari kami instansi kami sampai saat ini memang belum ada, tapi kita baru dalam tahap mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal ini, kemudian juga
pernah pertemuan juga dengan beberapa produsen elektronik, asosiasi juga supaya membantu, dan ini secara sukarela sebenarnya sudah mereka lakukan. Selama ini, proses daur ulang sampah elektronik di Indonesia dilakukan oleh para informal sektor, seperti jasa tukang servis dan tukang loak elektronik. Misalnya kayak baterai gini Pak ya, ini kan paling sering juga nih bermasalah ya Pak ya, baterai ini. Misalnya udah nggak bisa dibenerin lagi, diapain Pak sama Pak? Kita sistem tembak aja. Bener-bener nggak bisa gitu, ada nggak sih Pak? Ada, mati, dia short. Nah kalau udah mati total gitu diapain? Dibuang, ganti baru. Dibuang? Iya. Itu Bapak buang di mana Pak? Dibuang, dikumpulin sih, kadang dikasih. Saya kumpulkan banyak dikasih. Nah itu nanti dibuangnya kemana? Ya nanti saya kumpulkan aja, kumpulkan ya buang ke tempat sampah aja. Ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatif sampah elektronik tentu saja berbahaya. Pernah saya coba buang, kami ada apa di pembakaran ada api, meledak ini. Oh gitu pernah? Meledak kayak petasan. Waduh, rame sekali. Saya kira apaan, ternyata memang meledak. Perkembangan industri elektronik selalu meningkat dari masa ke masa. Demikian juga dengan teknologi yang digunakan. Keseharian masyarakat pun seolah tak dapat dipisahkan dengan perangkat elektronik di sekitarnya. Televisi misalnya, sama dengan telepon genggam. Barang elektronik yang satu ini merupakan media informasi bagi pemiliknya. Tak heran, televisi menjadi salah satu barang elektronik populer. Banyaknya pemakaian televisi tentu menyebabkan banyak pula sampah elektronik dari televisi bekas. Saat itulah, jasa tukang servis dan pengepul televisi bekas seperti Pak William ini diperlukan. Ini Pak, ini kan kabelnya, ini kan bisa nggak? Ini masih dipakai sebetulnya. Kalau ini kan buat dosingnya sini nih biar nggak belang sebetulnya. Karena pada dicopotin dikelepekin iseng. Ini. Tapi kalau ini masih bisa dijual kan ya Pak ya? Misalnya kalau nggak kepake gitu. Oh iya, justru kan yang dicari tembaga-tembaga ini. Iya. Ini kan banyak timah ya Pak ya, bekas solder gitu. Berarti kalau dipretelin, berarti kalau mesti dicopotin. Oh iya, kalau dipretelin di teman saya, dipretelin satu-satu, dipisahin nih kayak gini, diambil, Resistor gitu ya, Resistor Pak? ini dikumpulin, dikirim kalau masih yang bagus, kumpulin jual lagi, bekasnya jual lagi. Itu Sedikit berbeda dengan Pak William. Tempat yang saya datangi berikutnya ini adalah pengepul onderdil televisi bekas untuk selanjutnya dipreteli dan digunakan kembali alias daur ulang. ya Pak, ini berarti Bapak kalau kumparan kayak gini diambil tembaganya Tembaganya ya, aja, ya betul. Di tembaganya aja ambil. lumayan lah ya Pak ya dijual. Ya, buat tambah-tambahan beli Spare part. lain gitu. Ini kan tinggal diambil aja, terus lebih gampang kan ngambilnya, nggak usah dikeprek-keprek gitu. Jadi sampahnya juga nggak terlalu berantakan kan gitu. Ya gitu kan, ini sudah kosong kan berarti. Ini masuknya kan ke plastik. Nanti dikumpulin lagi ya Pak ya. Kumpulin aja daripada dibuang ya di apa, kan nggak bakal lebur di tanah kan sampai. Oke, itu berarti ini nanti diambil lagi tuh. Iya, ini kan yang sudah jadi. Ya, tuh, Nah, ini apa Pak namanya? ini elko, kapasitor juga masuknya. Kapasitor. Heeh. Pak, kalau kayak gini, ini isinya apa sih Bapak tahu nggak sih Pak? Kalau pernah saya lihat yang hancur, dalamannya tuh kayak ada lilitan aluminium foil, nggak ada kabel, nggak ada aluminium foil, ada model kayak cairan apa gitu. Nah, itu kan pasti cairannya bahaya kan ya Pak ya? Ya makanya saya kan nggak ngelebur gitu, ngeri kan. Paling nggak pasang lagi aja, nggak pakai gitu. Oh gitu, tapi Bapak tahu kalau ini bahaya ya Pak ya? Tahu lah, kalau kena tangan gatel itu. Oh pernah tadi? Coba aja airnya dikepuk itu kena tangan gatel. Karena makanya saya kan ngeri, nggak berani sampai hancur. Makanya pakai alat itu kan jadi bagus. Menurut Pak Ragil, hampir semua komponen elektronik pada papan PCB perangkat televisi bisa didaur ulang.
Secara tidak langsung, para pengepul barang elektronik bekas seperti Pak William dan Pak Ragil juga berperan dalam proses daur ulang sampah elektronik di Indonesia. Bedanya, mereka tidak memiliki standar keamanan dalam melakukan pengolahan limbah elektronik. Lalu, apa pendapat aktivis lingkungan soal hal ini? Ada resiko pekerja recycling itu di sektor informal itu bisa anak-anak bahkan itu terekspos terhadap bahan kimia berbahaya. Bila bahan-bahan kimia berbahaya tersebut misalnya masuk ke tubuh kita, jadi kan bahan-bahan kimia berbahaya yang kita sebutkan tadi itu bersifat pertama dia persisten, dia sekali terlepas ke lingkungan dia bertahan, tidak terdegradasi. Kemudian dia bisa terakumulasi dalam jaringan makhluk hidup. Jadi sedikit, tapi terakumulasi di dalam. Nah kemudian sifatnya itu yang bikin bahaya, dalam artian dia bersifat toksik. Ada yang bersifat karsinogenik, kanker, gangguan sistem hormon dan lain-lain. Bahayanya ya, dalam waktu yang agak panjang memang, jadi terakumulasi pelan-pelan, penyakitnya akan muncul. Dalam artian kanker dan segala macam bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi pada Si pelaku sektor informal ini ya terutama ya Mas ya. Jadi itu bahayanya. Dan UN juga memprediksi tahun 2017 itu US limbah elektronik itu secara global akan mencapai sekitar 65,4 juta metrik ton. Nah jadi kita bayangkan dia akan berada di mana, menumpuk. Nah iya itu. Tidak dikelola dengan benar dan akhirnya B3-nya kemana-mana. Gini, kalau dari sisi pemerintah sudah jelas mereka belum punya, walaupun mereka sedang punya ide untuk membuat regulasi yang akhirnya memungkinkan salah satunya ada implementasi recycling center dan lain-lain. Tapi itu belum ada dan harus kita dorong terus. Yang kedua dari produsen, yang hasil survei Greenpeace belum ada sama sekali produsen handphone yang punya program take back. Kemudian kita tahu bahwa itu masih berputar-putar di sektor informal. Jadi apa ya? Sebenarnya tanggung jawab paling besarnya ada di produsen dan di pemerintah. Indonesia juga rentan terhadap kiriman limbah elektronik dari luar negeri, mengingat garis pantai Indonesia yang sangat panjang, sehingga penyelundupan limbah elektronik dari laut pun sangat mungkin terjadi. Berbagai pihak pun menanti regulasi serta aturan yang mengikat dari pemerintah segera dikeluarkan guna menjadi acuan utama terhadap penanganan masalah sampah elektronik. Atau RJ adalah salah satunya. Bocah kelas 7 salah satu sekolah menengah swasta di Jakarta ini aktif menyosialisasikan dampak dari sampah elektronik di sekitar masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah. Ya, RJ juga menggagas dibuatnya Dropbox atau kotak khusus yang digunakan untuk menampung sampah elektronik. Handphone bekas, kabel, serta barang elektronik lainnya yang sudah tidak terpakai bisa dibuang di sini. Jadi kan Sobat Rolling ini mereka mau racun karena mereka ini tergolong sebagai sampah B3. Bahan beracun berbahaya. Jadi Sobat Rolling ini harus diperlakukan dengan benar. Karena jika diperlakukan dengan salah, racunnya akan menyebar. Terutama kalau ditanam ke tanah ya. Ke tanah mereka bisa mengkontaminasi tanaman lewat tanahnya. Kalau dibakar mereka bisa mengkontaminasi udara. Jadi Sobat Rolling ini mereka harus diulang. Tapi diulangnya juga dengan cara yang spesial juga, yang cara yang khusus. Cara mendorongnya itu setiap partsnya, setiap materialnya dipisah. Jadi misalnya yang plastik yang kaca dipisah semuanya. Tembaganya sama tembaga dipisah-pisahin ya. Semuanya sampai yang benar titik terakhir, sampai pakai pemisah yang paling kecil. Kalau menurut RJ nih, sampah elektronik di Indonesia tuh masih wajar apa udah mengkhawatirkan? Sebenarnya sih agak mengkhawatirkan karena produksi sampah elektronik di Indonesia itu salah satu yang terbanyak. Gitu. Yang paling banyak itu India sama Cina. Terus baru bergabung dari Indonesia kayak yang ada
di top 10. Jadi karena orang Indonesia itu dari survei mereka itu orangnya sangat konsumtif. Jadi setiap kali ada barang elektronik yang baru langsung dibeli, dan yang lama pasti dibuang kan. Gitu ya. Jadi pasti pembuangannya juga banyak. Ini kan ada RJ ya Bu, muridnya yang punya ide bikin Dropbox. Nah itu kalau dari pihak sekolah gimana sih Bu tanggapannya? Kalau untuk kami di sekolah semua hal yang memang kegiatan itu positif, insya Allah mendukung. Oke, tapi kalau dari anak-anaknya sendiri Bu, teman-teman gimana Bu? Waktu pertama kali RJ taruh Dropboxnya di sekolah itu responnya? Pastinya banyak tanya ya, ini buat apa, terus kemudian fungsinya buat apa sih, terus nanti dari sini dibuat apa lagi, seperti itu. Tapi memang kan waktu itu RJ pernah presentasi di depan teman-teman, sehingga teman-temannya tahu sebenarnya Dropbox ini untuk apa. Ide membuat Dropbox awalnya berasal dari tugas sekolah RJ ketika masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Dibantu sang ibu, ia pun kemudian mengembangkan pemikirannya hingga akhirnya membuat sebuah buku yang ia beri judul E-Waste Sampah Elektronik. Menurut risetnya, rata-rata satu orang Indonesia menggunakan lebih dari satu telepon genggam. Frekuensi rata-rata orang membeli gadget atau alat komunikasi elektronik baru karena rusak. Melalui media sosial, aksi RJ kemudian diketahui banyak pihak. Dampaknya, RJ juga kerap menerima kiriman sampah elektronik di sekretariat E-Waste RJ. Kita menerima kiriman dari orang-orang kalau mereka mau buang e-waste mereka bisa dikirimin ke sini. Oh ini apa? Mouse. Mouse komputer dan Kabel banyak juga kabel. ya. Ini kabel ini mereka udah nggak bekerja lagi pasti kan. Wah ini baterai juga nih J. Komputer, Oh iya. ada laptop, Nah ini jelas ya di sini tidak boleh dibuang di tong sama sampah. Dan ini recycle. harus di recycle. Nah, dia sering nggak sih nerima kiriman sampah gini? Iya lumayan sering. Mereka biasanya di kontak aku lewat sosial media. Habis itu mereka bilang kalau mau kirim ini dan aku terimanya di sini. Oke, ini akan RJ teruskan lagi nih. Iya. Jadi akan aku teruskan. Sekarang ini gerakan aku ini cukup untuk mengumpulkan barang elektroniknya. Habis itu nanti aku akan memberikan semuanya ini ke pihak yang bisa mendaur ulangnya. Pada Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari lalu, RJ juga menyosialisasikan Dropbox dan pentingnya tidak membuang sampah elektronik ke sembarang tempat. Box ini itu adalah Dropbox kalau aku lagi campaign, kalau aku lagi kayak sharing ke sekolah-sekolah, aku bawa boxnya ini. Iya, paling banyak mereka biasanya nge-drop baterai sama kabel. Ini sebentar lagi mereka udah mau keluar ininya, cairannya. Racun-racunnya ya. Ya, jadi sebenarnya sebaiknya itu jangan dijual. Aksi RJ tentu tidak sendiri. Ia didukung PT TES AMM Indonesia, sebuah perusahaan pengolahan limbah elektronik. Jadi yang pertama kita memandang bahwa program yang dibuat sama RJ ini bagus gitu, karena artinya dia berusaha membuat masyarakat lebih aware, lebih tahu mengenai limbah elektronik, kemudian juga bukan hanya tahu tapi mengajak sekaligus gitu ya. Sementara ini memang untuk program RJ kita sedia 4. Mungkin di public area ada rencana nggak Mbak untuk naruh mungkin di mall atau di ya pusat-pusat keramaian. Sebenarnya kita ada niatan ke sana gitu tentunya, dan kita membuka diri kalau misalkan ada pihak yang mau melakukan, kita ada perlengkapannya ini, ada Dropbox-nya, kami bisa menyediakan untuk transportasi dan pengolahan selanjutnya seperti itu. Itu selanjutnya diapakan sih Mbak kalau boleh tahu gitu. Nanti akan didaur ulang sesuai bahannya dan part elektronik diproses lagi sehingga kita bisa dapat logam berharga di dalamnya.